Laporan Ryan Pono terhadap Ahmad Dhani kini telah memasuki tahap yang lebih serius di Polda Metro Jaya. Kuasa hukum Ryan, Jajang, mengungkap bahwa sejumlah saksi sudah diperiksa penyidik dalam rangkaian proses hukum ini. Menurut Ryan, Dhani belum meminta maaf secara langsung kepada dirinya, maupun kepada keluarga besar Pono. Ex-personal Pasto ini pun menegaskan bahwa kasus penghinaan marga ini bukanlah hal yang sepele, apalagi bukan dilakukan oleh orang yang sepele pula. Dia kan selalu bilang kemarin itu awal statement bilang bahwa kalau misalnya memang menurut Ryan yang melanggar hukum lapor aja, kita jalani prosesnya gitu. Jadi teman-teman beritakan juga hal yang di bold juga narasi yang penting ya, bahwa ini kasus penghinaan terhadap suku dan ras yang tuntutan hukumannya itu di atas 7 tahun, yang adalah 9 tahun. Nggak ada permintaan maaf, nggak ada. Apa yang dilakukan Dhani doorstop di pintu MKD itu bukan permintaan maaf karena dia merasa bersalah, bukan. Itu permintaan maaf yang terjadi karena ketaatan dia kepada MKD, kepada sanksi MKD. Itu sekali lagi saya harus ulang. Permintaan maaf yang sejati itu datang dari rasa bersalah, datang dari rasa bahwa oke, gue sudah melakukan kesalahan. Bahkan even permintaan maaf itu tidak di depan wartawan, tapi by WA, by chat, by telepon, dia kan punya nomor saya, itu pun tidak dilakukan. Jadi artinya apa? Permintaan maaf yang tidak dilandasi oleh niat baik itu bukan permintaan maaf lah. Itu hanya dia menggunakan kesempatan sanksi dari MKD itu untuk meminta maaf. Padahal sebenarnya substansi urusan MKD juga sebenarnya buat saya, bagi kami, sudah bukan lagi permintaan maaf. Kan saya udah pernah bilang, masa untuk mengajarkan Ahmad Dhani meminta maaf mesti dibikin sidang MKD sih? Nggak masuk akal lah. Sidang MKD itu menggunakan uang negara loh untuk transport para yang mulia itu semua hadir. Jadi apakah untuk meminta maaf perlu dilakukan sidang? Enggak. Yang substansi yang utama adalah sidang MKD itu menyatakan bahwa Ahmad Dhani bersalah. Itu substansi sampai di situ, titik. Jadi Dhani hadapi proses hukum yang di Polda Metro Jaya, sudah tidak bicara lagi tentang saya sudah minta maaf, ini sudah nggak lagi, karena Bung Ryan nggak memaafkan. Yang kedua, itu sudah nggak relevan karena tidak ada permintaan maaf itu tadi kepada Bung Ryan langsung, karena itu bukan permintaan maaf, kan Bung Ryan sudah menyampaikan itu. Jadi sekarang fokusnya adalah hadapi yang ada di Polda Metro Jaya, datang dengan gentleman, jangan berlindung di balik kekuasaan bahwa saya anggota dewan, saya begini. Udah nggak relevan bahwa saya ini berkuasa, saya partai penguasa, saya ada orang-orang dekat. Udah gak relevan. Sekarang udah zaman gitu lagi. Sekarang yuk nantang, yuk hadapi. Ya. Jadi itu yang paling penting. Sekarang penghinaan terhadap suku dan ras. Teman-teman semua tahu, masyarakat semua tahu bahwa Indonesia ini kaya akan keberagaman, kaya akan perbedaan suku, perbedaan ras, perbedaan agama gitu ya. Narasi ini penting. Jangan sampai orang-orang yang melecehkan, yang meremehkan narasi ini, apalagi seorang pejabat, itu tidak mendapatkan koreksi, tidak mendapatkan sanksi, gitu. Jangan sampai ke depan anak cucu kita menganggap urusan marga ini, urusan ras, urusan kehormatan keluarga, urusan nama, urusan suku, itu sudah nggak penting lagi. Jangan, teman-teman. Itu sebenarnya jangan itu. Jangan dianggap remeh. Kalau Ahmad Dhani menganggap remeh, terserah dia, tapi kita jangan. Gitu. Jadi itu ya narasi yang penting ya. Jangan ini kayak saya nih, dibilang pansos lah, dibilang mau ngejar engagement. Enggak, teman-teman. Enggak, sama sekali enggak. Saya punya karir yang sampai hari ini masih menghidupi saya cukup baik-baik gitu loh. Jangan sampai substansi-substansi yang lain itu menutup substansi yang sebenarnya gitu loh. Sehingga masyarakat jadi ikutan menganggap bahwa ini masalah sepele aja kok jadi gede-gedean. Enggak, teman-teman. Ini enggak sepele, dan ini dilakukan oleh seseorang yang tidak sepele juga. Anggota DPR RI, sebuah partai penguasa. Satu. Kedua, membidangi Komisi 10, yang dimana Komisi 10 itu membidangi seni, budaya, pendidikan, olahraga, seni dan budaya, teman-teman. Kalau sekelas anggota DPR yang membidangi budaya nggak ngerti konsep kehormatan suku, agama, dan ras ini, saya udah nggak paham lagi.
Artinya Ahmad Dhani ini nggak pantas menjadi perwakilan kita di DPR. Pernah lihat Instagramnya Ahmad Dhani bicara mengenai konstituen? Pernah lihat di Instagramnya Ahmad Dhani mensosialisasi kegiatan resesnya? Nggak ada. Yang ada dia bilang, saya memperjuangkan rakyat musik. Omong kosong lu Ahmad Dhani.